Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mulaikan ibadah kita. Marilah kita menaikkan pujian dan syukur atas keselamatan yang sudah dianugerahkan Tuhan Allah di dalam dan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kita melakukan kidung jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Kita teduh di hadapan Allah. Pertolongan kita di dalam Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kami persembahkan pujian dan hormat. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus bangkit, nyanyilah. Kita lakukan kidung jemaat nomor 147. Yesus bangkit, nyanyilah. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus manusia, Jemaat silakan duduk kembali.
kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah kekal di sorga. Engkau telah menghimpun kami di rumah masing-masing, di mana kami boleh bersekutu memuji kemuliaan nama-Mu, sekalipun dalam keterbatasan keadaan karena pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan tidak mengurangi rasa hormat kami, hanya tertuju hanya kepadamu saja, di mana kami tetap rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam persekutuan ibadah rumah tangga saat ini, kami rindu untuk membuka kitab suci, membaca dan merenungkan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu merajai hati pikiran kami, baik hamba-Mu ini maupun semua jemaat yang rindu merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah buat kami sekalian, kami sedia merenungkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian kitab suci yang akan melayani kita dari Kisah Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2, kita akan membaca dari ayat 41 sampai ayat 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Itu judul bacaan kita. Saya membaca di dalam nama Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah bacaan kitab suci untuk kita renungkan bersama saat ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan keluarga, rumah tangga yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus, karena Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup, dan di mana kita sudah boleh merayakan kebangkitannya. Kita percaya hari kemenangan Tuhan menandakan bahwa akan menjadi kemenangan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, saya belum pernah mendengar ada pendeta yang berkhotbah, lalu sesudah dia berkhotbah ada sekian ribu orang yang bertobat lalu mau dibaptis. Untung-untung kalau ada 10 orang yang bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus, khususnya orang yang belum percaya ketika mendengar khotbah seorang hamba Tuhan.
unik pada waktu Petrus berkhotbah, saudara sekalian. Setelah selesai mereka mendengar khotbah Petrus, ada 3.000 jiwa yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Satu hal yang sangat luar biasa. Kalau zaman sekarang ini ada orang yang belum percaya ketika mendengar seorang pendeta berkhotbah, lalu banyak orang bertobat, dan jangankan orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sudah percaya ketika mereka masih jatuh dalam dosa, lalu menyatakan pertobatan mereka, khususnya jemaat yang mendengar berita setiap firman Tuhan yang disampaikan lewat renungan atau khotbah, lalu menyatakan diri bertobat dan berubah dari perbuatan dosa dan menyatakan kebenaran, siap menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Itu satu hal yang luar biasa kalau ada yang demikian. Tapi dengan harapan ketika mendengar kesaksian firman Tuhan ini, mari kita menyatakan pertobatan kita merubah sikap kita, menyatakan perubahan secara total, meyakini Yesus sebagai Tuhan, dan mengakui semua dosa kita di kehadapannya, dan memohon belas kasihan dan pengampunannya, sehingga kita tetap ada dalam kerangka penyelamatan Kristus bagi dunia, dan kita tidak ketinggalan ketika ada masa Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk mengangkat setiap orang yang percaya. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian kitab suci yang kita baca pada saat ini menjadi dasar perenungan kita. Ketika orang banyak yang mendengar khotbah Petrus, ada 3.000 jiwa yang percaya dan jumlah mereka terus ditambahkan. Itu nyata karena kuasa Tuhan, bukan karena semata karena khotbah Petrus, tapi Petrus dikuasai oleh Roh Kudus dan orang-orang yang percaya digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga mereka menjadi percaya atas kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Dan pada masa kini, saudara-saudara sekalian, marilah kita beri diri kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita dirubahkan ketika firman Tuhan menyatakan bagi kita cara hidup yang sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam dunia ini. Karena tidak ada satu manusia yang bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kita hidup untuk orang lain juga, hidup bagi sesama. Sekalipun kita tidak melakukan praktek menjual harta benda kita semuanya lalu membagikan kepada orang lain, kalau memang itu perlu, memang kita wajib melakukannya. Kita harus berbagi kasih, membagi berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam perubahan kehidupan, orang-orang yang percaya pada masa dulu itu mereka selalu berkumpul bersama, berdoa bersama, memecahkan roti dan saling berbagi masing-masing di rumah mereka. Apakah kita dapat melakukan hal itu? Kita tidak mengerjakan sesuatu yang lahiriah, tapi mari kita berbagi berkat rohani dalam keluarga kita. Kita mulai dalam persekutuan rumah tangga kita membagi berkat firman Tuhan dalam kehidupan anggota keluarga kita. Adakah kita selalu mengadakan persekutuan dalam keluarga kita masing-masing? Saatnya kita mulai, ketika pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersekutu dalam keluarga kita masing-masing. Biarlah kita lakukan dan kerjakan dalam rumah tangga kita, membaca firman Tuhan bersama anggota keluarga, berdoa bersama dan saling mendoakan. Orang tua mendoakan anak dan anak mendoakan orang tua. Begitu selanjutnya berdoa bersama-sama untuk semua keluarga dan bahkan semua persekutuan orang yang percaya didoakan dalam persekutuan keluarga. Dan kemudian bagian firman Tuhan yang dibaca itu
perlu dipercakapkan dalam sebuah dialogis yang baik. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, perkara-perkara kecil yang dapat kita kerjakan dalam kehidupan keseharian kita, dalam keluarga kita, itu indah di mata Tuhan, di setiap anggotanya, supaya tidak ada yang ketinggalan satu sama lain. Biarlah cara hidup jemaat yang mula-mula, sekalipun kita tidak bisa mempraktekkan sepenuhnya cara hidup mereka di masa silam, kita percaya cara hidup kita sekarang ini harus kita mulai dalam kesederhanaan. Kita melakukannya dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Biarlah kita menjadi berkat dan Tuhan menjadikan kita berkat bagi sesama manusia, di mana persekutuan orang-orang yang percaya, keluarga-keluarga Kristen menjadi saksi hidup, keteladanan dan cara hidup kekristenan keluarga-keluarga Kristen dapat dipandang oleh dunia di sekitar kehidupan kita. Karena kita hidup berdampingan satu sama lain, kita tidak hidup sendiri. Tapi ketika mereka melihat kehidupan orang-orang yang percaya begitu rajin berkumpul, beribadah, bersekutu, memuji kemuliaan nama Tuhan, akan menjadi kesaksian yang hidup. Tentunya kita tidak menonjolkan atau menampilkan syariat agama saja supaya orang melihat, tetapi mari kita wujudkan perbuatan baik kita kepada dunia di mana kita berada, mengasihi sesama manusia, terutama orang, bahkan orang yang memusuhi kita pun harus kita kasihi, karena kita tidak punya hak untuk membalas setiap kejahatan yang dunia lakukan kepada kita, tetapi kita tetap mengasihi kehidupan sesama manusia, sekalipun banyak yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Karena orang-orang yang bertobat untuk menjadi penyembah-penyembah benar itu adalah hak Tuhan yang memanggil. Demikianlah Allah yang akan memanggil banyak orang untuk datang menjadi percaya kepadanya. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cara hidup jemaat yang mula-mula mereka tidak memikirkan kepentingan mereka sendiri. Ketika mereka menikmati berkat Tuhan, mereka mengingat sesama mereka. Banyak di antara mereka yang menjual harta benda mereka dan membagikan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Hendaklah kita mau hidup berbagi dalam dunia ini. Ada orang yang berkelebihan, bisa membagikan bagi orang-orang yang tidak punya. Mungkin cara hidup ini bisa kita praktekkan, dan kita bisa mempersembahkan syukur kepada Allah dengan cara yang Tuhan tetapkan, dengan sukarela, dengan ikhlas hati, dengan tidak berdasarkan pada paksaan atau terpaksa memberikan persembahan. Tapi marilah kita ikhlas memberi dalam persekutuan orang-orang yang percaya, baik persembahan syukur yang rutin kita lakukan maupun kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Mungkin itu bisa kita juga praktekkan. Mungkin ada tetangga kita yang susah, kita bisa berbagi berkat yang kita punya, yang ada pada kita. Dengan cara demikian orang akan merasakan cara hidup kita yang baik dan benar, karena dituntun oleh kuasa Roh Kudus yang ada pada kita, dan kita dapat mengendalikan diri kita karena ada Roh pengendali. Ketika ada orang yang membenci kita, mungkin tidak senang dengan cara hidup kita, melihat cara hidup orang Kristen lalu mereka membenci kita, janganlah khawatir, karena Tuhan dengan kuasa Roh Kudus terus menguatkan kita, menghibur kita, dan dengan kuasa Roh Kudus juga orang-orang akan disadarkan akan kebenaran yang nyata dari kesaksian kehidupan orang-orang yang percaya. Marilah nyatakan kesaksian hidup kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena bukan tiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tapi orang yang melakukan kehendak Allah,
itulah yang akan menerima keselamatan kekal. Jangan sampai ada yang ketinggalan satu pun dari anggota keluarga kita. Marilah kita saling mendorong satu sama lain, saling mendoakan agar jangan ada yang ketinggalan. Tiba waktunya masa pengangkatan anak-anak Allah, semuanya terangkat bersama menuju kemuliaan kekal, menerima mahkota kehidupan yang Tuhan Yesus janjikan. Agar tidak sia-sia Yesus telah berkorban bagi dunia karena kasih Allah yang luar biasa itu, dan biarlah itu terus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah cara hidup kita terus berdasar kepada firman Tuhan, dan kita terus berseru memohon pertolongan dalam doa kepada Tuhan agar Roh Kudus menolong kita selalu, menguatkan kita, mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup dalam dunia ini dengan cara hidup yang bercermin dari firman Tuhan. Maka terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 392, Aku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna nikmat penuh. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita memberi persembahan syukur atas hidup dan segala berkat yang limpah dalam kehidupan kita. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacitanya. Itulah yang akan menuntun kita untuk memberi persembahan syukur. Mengiringi persembahan kita lakukan Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tidak ada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa, di mana oleh rahmat-Mu kami ada dan hidup sampai saat ini. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian, tanda kubur yang terbuka, kemenangan dari alam maut telah Engkau nyatakan. Maut tidak berdaya lagi, tetapi Engkau telah menang ya Tuhan, memenangkan kami dan bahkan memenangkan banyak jiwa. Seperti kesaksian firman Tuhan, ketika mendengar kesaksian kebenaran, jumlah umat yang percaya 3.000, bahkan jumlah itu terus ditambahkan oleh Tuhan dengan cara dan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami percaya di zaman sekarang ini akan banyak jiwa-jiwa yang akan datang menjadi penyembah Tuhan yang benar. Jadikanlah kami yang sudah percaya kepadamu menjadi berkat alat kesaksian yang hidup di tengah dunia ini, agar kami tetap aktif menyatakan kesaksian kami, agar tidak sia-sia kami menjadi pengikut Tuhan di dunia ini, sekalipun kami harus menghadapi risiko tantangan yang begitu berat, ancaman dari berbagai penjuru, karena kami percaya Tuhanlah yang sudah menghadapi tantangan terlebih dahulu di masa silam. Tentu kami yang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus akan mengalami hal-hal yang serupa sekalipun tidak sama. Kami percaya kuat kuasa-Mu dan kuasa Roh Kudus terus menghibur, menguatkan kami, sehingga kami dapat hidup menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Maka berkati kami, berkati rumah tangga kami masing-masing, keluarga kami, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang ada dalam keluarga kami masing-masing. Jadikanlah kami alat kesaksian, baik di tempat kerja, di mana tempat kami bekerja, di kantor, sebagai swastawan atau wira swasta, apapun pekerjaan yang kami lakukan ya Tuhan, kami boleh menyatakan kesaksian, menyatakan kebaikan Tuhan di tengah kehidupan kami, sehingga orang mengetahui cara hidup yang baik, yang benar, yang tentunya orang-orang yang belum percaya akan melihat cara hidup itu, sehingga mereka mau menjadi percaya dan mengikut Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang tentu pun dunia masih menyangkal sampai kini. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Dia hanya manusia, seperti yang dilakukan di masa silam kepada Yesus sampai Yesus disalibkan, karena mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi kemudian ada begitu banyak orang yang menjadi percaya, dan biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi dunia ini, curahan kuasa pertobatan bagi dunia ini, sehingga banyak orang menjadi pengikut-pengikut Tuhan,
menjadi orang-orang yang diselamatkan di kemudian hari. Karena demikianlah Engkau datang ke dalam dunia ini mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, maka berkatilah kami sekalian, keluarga kami, jadikan kami alat kesaksian di tengah dunia ini. Apapun tantangan yang kami hadapi ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan keteguhan iman, sehingga kami tetap dapat menyatakan cara hidup yang benar di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, dalam rangkaian syafaat ini kami terus berdoa bagi pemerintah kami, biarlah dengan kekuatan kuasa dan hikmat yang dari Tuhan mereka boleh memerintah negeri ini dengan baik, sekalipun tantangan yang begitu berat dihadapi oleh pemerintah kami, begitu pula aparat keamanan TNI Polri menghadapi radikalisme, terorisme. Ya Tuhan, Engkau mampukan mereka menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi petugas kesehatan, tenaga medis yang terus berkarya melayani masyarakat, khususnya ketika virus masih menjalari kehidupan manusia di dunia ini. Semua manusia yang ada, khususnya masyarakat Indonesia, tidak akan takut yang berlebihan, tetapi tetap waspada dan taat pada protokol kesehatan. Mereka yang ada di garda terdepan, Tuhan lindungi mereka sehingga mereka tidak terpapar oleh virus, tetapi selamat menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Petugas yang menjalani vaksin bagi seluruh masyarakat, dan semua masyarakat yang sudah menerima dan sedang dan akan menerima vaksin, mereka boleh menerima dengan taat, mematuhi aturan yang ada, sehingga upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dapat terselesaikan. Kami percaya Engkau pasti menentukan batas waktu sehingga virus ini selesai dari bumi ini, sehingga tidak terus menyebar dan menjalari kehidupan manusia. Dan kami dapat hidup sebagaimana seharusnya kami hidup, sekalipun tantangan iman tetap kami hadapi. Kami percaya kami tidak menghadapinya sendiri. Ada kuasa Roh Kudus terus menguatkan, mengokohkan iman percaya kami dalam menghadapi tantangan itu. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, maka berkatilah setiap persekutuan keluarga-keluarga Kristen, berkati setiap kami, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja melayani dan memberitakan firman-Mu, agar banyak jiwa yang mendengar dan bertobat dan menjadi penyembah yang benar dalam dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami yang sudah percaya semakin taat, semakin setia, hidup dengar-dengaran pada titah Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya bukan setiap kami yang berseru Tuhan Tuhan yang akan Dia selamatkan, tapi setiap kami yang melakukan kehendak-Mu. Jadikanlah kami pelaku-pelaku kehendak Tuhan di dalam dunia ini, sehingga kami mendapat kemuliaan kekal, mahkota kehidupan di kemudian hari ketika bumi ini berlalu dan langit ini lenyap, sehingga kami berjumpa dengan langit yang baru, bumi yang baru nantinya. Kami beralih dari bumi ini, kami akan menerima mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Itulah yang kami rindukan. Namun selagi kami ada dalam dunia ini, biarlah kami terus mempraktekkan cara hidup yang benar sebagaimana Tuhan kehendaki kami lakukan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, persembahan yang boleh kami kumpulkan dalam persekutuan ini, biarlah Tuhan terima dan kuduskan, dan ajarlah kepada kami untuk tahu bersyukur, berterima kasih atas berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Dan kami boleh pergunakan berkat itu dengan baik, dan tentunya kami boleh berbagi bagi sama kami yang berkekurangan, yang membutuhkan topangan dan bantuan kami. Ya Tuhan Allah, kami sadar dalam hidup ini kami lemah fana, tapi jangan biarkan dosa terus mengintip kami, sehingga kami
terus terjatuh dan terpuruk, tetapi angkatlah kami dari kekelaman dosa itu, sehingga kami selamat dan kami dapat memuliakan nama-Mu selagi masih ada waktu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan akhiri persekutuan kita. Saya jemput kita semua berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sebar, dan kata seterusnya. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat Allah yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan akan menyertai sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita setelah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.